Shalom, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kita ibadahnya akan dilayani oleh siapa Ibu Christina? Oleh full team dari Palangkaraya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Dia. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan ya Allah Bapa untuk Engkau saja yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk setiap yang sudah kami dapat daripada Engkau Bapa. Bapa, kami ingin memulai menyembah dan memuliakan Engkau sebagai rasa syukur kami. Biarlah kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Begitu luar biasanya Tuhan tetap menyertai kehidupan kita di sepanjang hari Minggu berjalan ini. Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Dan hari ini hari yang luar biasa, di mana tempat 25 tahun Tuhan menyertai di PPK Karis yang ada sampai saat ini. Dan kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun dalam hidup kita. Dan kita bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ayo bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi apapun hidup kami, Engkau Tuhan tetap setia. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana
kasih karunia yang Kau beri dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap waktu yang tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersorak-sorai bagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin bersyukur, kami ingin menari kepada-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami, sehingga setiap kami yang hadir hari ini Tuhan boleh merasakan kelepasan, boleh merasakan pemulihan dalam hidup kami, karena Kau ada dan hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan kita begitu luar biasa. Kau bersorak-sorai kepada Dia. Kau menaikkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita bersyukur, ada hal yang luar biasa Tuhan siapkan buat kita. Ketika kita menaikkan syukur kita, ada sesuatu yang hebat sudah Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Amin. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Nya menemukan
bekerja bagi Yesus hari ini. Mari lambaikan tangan kita. Yes, kita semua adalah pekerja-pekerja yang dipilih oleh Tuhan. Karena kita tahu ada sesuatu yang pasti yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Haleluya. Pekerja yang luar biasa. Yang pagi hari kita mempersiapkan seluruh hati kita hanya bagi Tuhan. Kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita hanya bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah kekuatan dalam hidup kita. Yes, Tuhan. Yes, Yesus. Haleluya. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, Bapa. Dengan sayap-Mu Tuhan, Kau akan menaungi kami. Haleluya. Pujilah Engkau ya Bapa, buat kasih setia-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu akan mengubahkan setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa.
Mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendapatkan berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati kami, memberkati pemberitaan firman ini, sehingga kebenaran firman yang kami peroleh itu menjadikan satu kebenaran yang meneguhkan iman kami kepadamu, dan kami boleh diubahkan sehingga kehidupan kami mengalami kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Memberkati kami semuanya dan memimpin di dalam kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, di bulan ini kita merayakan memperingati hari ulang tahun GPPK Karis yang ke-25, dan itu saya percaya adalah sebagai satu berkat anugerah Tuhan. 25 tahun gereja Tuhan ini berdiri dan menjadi bagian dari pemberitaan Injil, kebenaran firman Tuhan, menjadi bagian dari cara Tuhan untuk hadir di tengah-tengah umatnya, memimpin, membimbing, dan mendewasakan anak-anak Tuhan sehingga mereka dipakai di dalam karya Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih untuk Pastor Rodi yang memberikan kesempatan dan mempercayakan untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami dari GPPK Karis Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun ke-25, saudara-saudara. Kita akan berbicara mengenai hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan orang yang hidup di dalam Tuhan juga harus berjalan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, maka kehidupannya juga harus berjalan dalam Tuhan. Dan saya mengajak saudara untuk kita membuka kitab Yosua pasal yang ketiga. Yosua di dalam pasal yang ketiga, yaitu ketika Yosua memimpin bangsa Israel sebelum mereka mencapai kota Yeriko, sebelum mereka mengalahkan Yeriko, saudara-saudara. Jadi setelah Yosua mengirim kedua pengintai untuk melihat bagaimana Yeriko, saudara-saudara, kemudian mereka harus menyeberang sungai Yordan, dan mereka harus melewati sungai Yordan, baru mereka akan Tuhan pimpin untuk mengalahkan Yeriko, saudara-saudara. Jadi kita akan memperhatikan dalam pasal yang ketiga, saudara-saudara, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini, bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan bangsa ini, dan bagaimana umat Tuhan ini hidup di dalam Tuhan, dan mereka berjalan di dalam pimpinan Tuhan, berjalan di dalam waktunya Tuhan, saudara-saudara. Jadi mari kita memperhatikan Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10, saudara bisa membacanya. Dan saya mengajak saudara, ada beberapa step-step yang dialami, yang bagaimana Yosua membawa umat Tuhan ini, bangsa Israel ini berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Mari saya mengajak saudara memperhatikan di dalam ayat yang kelima, Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, saudara-saudara. Jadi dalam ayat yang kelima, Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, saudara-saudara. Jadi di dalam pimpinan Tuhan, dalam perjalanan yang Tuhan sudah atur, dan Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya, saudara-saudara, dan mereka adalah umat yang berjalan dengan Tuhan. Jadi ada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, dan Yosua berkata kepada para orang-orang Israel itu, saudara-saudara, dalam ayat yang kelima, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, saudara-saudara. Sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi Yosua sedang memimpin orang-orang Israel ini
untuk besok mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan berkata kepada Yosua supaya orang-orang Israel ini mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu Yosua berkata, kuduskanlah dirimu, saudara-saudara. Bagaimana supaya mereka bisa berjalan dengan Tuhan? Bagaimana supaya mereka mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan? Dan Tuhan berkata kepada Yosua supaya disampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu supaya mereka kudus, saudara-saudara. Supaya mereka kudus, supaya mereka bisa mengalami pertolongan, mereka melihat perbuatan Allah yang ajaib di antara mereka, saudara-saudara. Kata kuduskanlah itu berasal dari kata dasarnya adalah kados, saudara-saudara, artinya adalah kudus. Ada beberapa terjemahan yang kita bisa dapatkan, di antaranya adalah dikhususkan, dipisahkan, dan ada terjemahan yang lain, saudara-saudara, yang saya dapatkan di situ pakai kata prepare, saudara-saudara, berarti persiapan, saudara-saudara, artinya dipersiapkan. Kudus artinya kita dikhususkan untuk Tuhan, kita dipisahkan, kita dipersiapkan untuk Tuhan, dan kita dikuduskan, kita dikhususkan, kita dipersiapkan untuk mengalami keajaiban-keajaiban dengan Tuhan. Itu yang Yosua katakan kepada orang-orang Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, saudara-saudara. Jadi Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu supaya mereka mempersiapkan diri. Tentunya mempersiapkan diri bukan hanya secara fisik, artinya mereka harus mengambil momen waktu untuk dikhususkan, untuk mengalami Tuhan dan memisahkan diri untuk mengalami Tuhan, saudara-saudara. Persiapan-persiapan yang tentunya yang mereka sedang melakukan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Di antaranya mereka bisa berdoa, di antaranya mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa memuliakan Tuhan, mungkin mereka berpuasa bagi Tuhan. Dan mereka lakukan itu supaya mereka mengalami persiapan, dan mereka dipersiapkan, mereka dikhususkan untuk Tuhan, saudara-saudara. Jadi itu yang Yosua katakan kepada orang-orang Israel, supaya mereka kudus. Dan dikatakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam Tuhan dan kita berjalan di dalam Tuhan, saudara-saudara? Yang pertama, supaya kita siap untuk berjalan dengan kegerakannya Tuhan, maka kuduskanlah dirimu. Artinya kita harus prepare for something, saudara-saudara. Kita harus mempersiapkan untuk sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam diri kita. Mengapa kalau kita berjalan dengan Tuhan harus kudus? Karena Tuhan tidak bekerja di dalam ketidakbenaran. Tuhan tidak bekerja di dalam hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan bekerja dengan cara yang mulia dan benar di hadapannya, saudara-saudara. Karena itu kita harus hidup kudus. Karena itu harus kuduskan diri kita dengan cara kita berdoa, dengan cara kita beribadah, mungkin dengan berpuasa dan lain sebagainya, saudara-saudara. Adalah bagian daripada kita untuk mempersiapkan diri kita mengalami sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Saya percaya sekalipun kebenaran ini menjadi bagian sejarah yang dicatat di dalam kisah perjanjian lama, tetapi masih sangat relevan, saudara-saudara, sangat berhubungan, sangat berkaitan dengan kehidupan sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, untuk kita bisa mengalami kebaikan dan keajaiban Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi kuduskanlah dirimu. Ketika Yosua berkata kepada orang-orang Israel
supaya mereka mempersiapkan sesuatu untuk mengalami keajaiban Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita membutuhkan keajaiban Tuhan. Karena itu bagian dari apa yang dapat kita lakukan supaya kita mengerti, supaya kita memahami, dan kita dipersiapkan untuk mengalami kebaikan Tuhan, yaitu supaya kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9, di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-9, saudara-saudara. Jadi yang pertama, Yosua berkata, kuduskanlah dirimu. Jadi dia berkata kepada seluruh orang-orang Israel yang sedang mengikut Tuhan, sedang berjalan dengan Tuhan, untuk mereka masuk tanah perjanjian. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9 dari Yosua pasal yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama, bagian dikuduskanlah dikatakan kepada orang-orang Israel, mereka dikhususkan, mereka sedang dipisahkan dari hal-hal yang menarik perhatian mereka, karena perjalanan mereka bersama dengan Tuhan bukan hanya berhenti di situ, saudara-saudara, dan mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan, saudara-saudara. Dan yang kedua, Yosua berkata kepada orang-orang Israel dalam ayat yang ke-9, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu, saudara-saudara. Jadi Yosua berkata kepada mereka, bukan hanya mereka berhenti bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka menyembah, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka mempersiapkan diri, tetapi Yosua juga berkata kepada mereka, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan tidak bisa mengesampingkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara-saudara, bahwa penyembah-penyembah yang benar, mereka akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita mendapatkan kebenaran tanpa firman Tuhan? Jadi kita memerlukan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus juga berkata ketika dia dicobai oleh iblis, saudara, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, dari kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bagi orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kadangkala berbicara kepada kita, meneguhkan iman kita. Kadangkala kebenaran firman Tuhan itu mengajar kita bagaimana supaya hidup kita berubah. Kebenaran firman Tuhan membukakan kepada kita satu keadaan, satu kondisi, satu perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa merubahnya dan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan, saudara-saudara. Saya punya seorang sahabat, seorang teman, satu keluarga hamba Tuhan ini, saudara-saudara. Satu kali mereka sedang bergumul berdoa untuk satu tempat pelayanan, dan akhirnya mereka berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala dalam satu pelayanan yang kebetulan ada di Kalimantan, saudara-saudara. Dan mereka mengalami berkat Tuhan, mereka terpanggil, dan kemudian mereka dipanggil ke Jakarta, dan mereka berdoa, saudara-saudara. Mereka berdoa dan Tuhan menuntun mereka untuk satu tempat yang baru. Ketika mereka sedang berdoa, mereka didoakan, diteguhkan, saudara-saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka oleh Ibu Gembala, saudara-saudara. Jadi dikatakan demikian, ketika mereka mau pindah ke tempat yang baru di mana Tuhan menaruh hati kepada mereka,
ada hal yang disampaikan kepada ibu gembala ini kepada mereka, yaitu supaya mereka meninggalkan apa yang mereka miliki, mereka tidak usah pusing, dan mereka tinggalkan saudara-saudara, dan mereka melangkah, mereka diteguhkan, dan mereka mengalami pimpinan Tuhan, mereka mengalami kekuatan Tuhan. Dan saya melihat kehidupan pelayanan dan pribadi dan keluarga mereka diberkati Tuhan. Tentu saudara-saudara ada yang tahu siapa yang saya maksudkan, saudara-saudara. Tetapi di sini yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, ketika mereka berdoa, Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan ini, kepada ibu gembala ini, dan ada pesan yang disampaikan kepada mereka sebagai hamba Tuhan yang akan melangkah di tempat yang baru, meneguhkan mereka untuk mereka tidak membawa barang-barang yang mereka punya, mereka cukup melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Jadi saudara-saudara, saya percaya ketika Yosua berkata di dalam ayat yang ke-9, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan masih berbicara, Tuhan masih berbicara kepada kita, kepada umatnya, saudara-saudara. Tetapi kita juga tidak bisa mengalihkan, mengacuhkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, hidup kita diteguhkan. Kadang-kadang kita mendapatkan strategi-strategi kehidupan yang baru, kita mendapatkan hikmat pengetahuan yang dimana Tuhan berbicara kepada kita. Dan kalau saudara perhatikan di dalam Yosua pasal yang pertama, beberapa kali Tuhan mengingatkan kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, perkatakan itu dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua sedang mengajak kepada orang-orang Israel supaya mereka tetap melekat akan hati Tuhan, mereka tetap dekat dan mereka mengalami firman Allah. Karena itu dikatakan datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan, saudara-saudara. Dan di situ Yosua mengalami kekuatan. Saudara membaca Yosua pasal yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, dikatakan berulang-ulang, saudara-saudara. Di dalam kisah yang lain, dalam perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel, ketika mereka dikalahkan oleh bangsa Ai, saudara-saudara, mereka kehilangan strategi. Ketika mereka sudah berbuat sesuatu yang salah, yang keji di hadapan Tuhan, dan mereka bertobat, saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua, memberikan strategi yang berbeda. Bagaimana supaya mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, dan menolong kita, saudara-saudara, sehingga dengan hikmat Tuhan kita mendapatkan cara, kita mendapatkan keteguhan, saudara-saudara, dengan firman Tuhan, saudara-saudara, sehingga kita bisa tahu dan bagaimana Allah ingin supaya kita melakukan sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Yosua berkata kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi kondisi dan keadaan sekarang ini, saya percaya ada kebenaran firman Tuhan yang bisa menolong kita, yang menuntun kita, saudara-saudara, dan memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan apa yang ingin Allah untuk kita kerjakan, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang Yosua lakukan bagi bangsa Israel supaya mereka bisa berjalan dengan Tuhan, supaya mereka berjalan di dalam Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat yang kelima dikatakan, kuduskanlah dirimu, supaya mereka mengalami keajaiban Tuhan. Yang kedua, supaya mereka datang dekat dan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan
Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, saudara-saudara, dan mengikutinya. Jadi yang pertama, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk karya Tuhan yang ajaib. Dan yang kedua, kita harus semakin dekat dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adalah berbicara mengenai waktunya Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ketiga, bagaimana Yosua berkata kepada mereka, memperhatikan kalau tabut yang diangkat oleh orang-orang Lewi itu berangkat, saudara, sudah mulai mereka berjalan, maka mereka pun juga harus siap untuk berangkat, saudara. Artinya ada waktu, ada waktu. Dan kalau kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita hidup dekat di dalam Dia, maka saya percaya dengan hikmat yang kita peroleh dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti waktu Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Waktu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Memang sekarang kita mengalami waktu-waktu yang kurang begitu baik, tapi bukan berarti tidak ada kebaikan. Semua kita sedang menghadapi pergolakan, menghadapi kondisi keadaan yang tidak menentu. Tetapi dalam waktu ini, saya percaya penyertaan Tuhan. Ada waktu-waktu yang Tuhan izinkan. Kadang-kala supaya kita bisa istirahat, kita bisa rest. Ada waktu-waktu yang dimana Tuhan izinkan supaya kita bisa membangkitkan iman kita. Ada waktu-waktu yang Tuhan izinkan supaya kita bisa mengerti. Kadang harus duduk diam, hanya berdiam diri dengan doa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tapi ada waktu-waktunya di mana kadang-kala kita harus berjalan. Ada waktu-waktunya di mana Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu. Dan saya percaya hari ini, dalam waktu yang sekarang ini, Tuhan mau supaya saudara-saudara sekalian, kita semuanya bisa menunjukkan bagaimana umat Tuhan hidup di dalam Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu yang baik supaya kita bisa menunjukkan iman percaya kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan di dalam Tuhan dalam keadaan yang sekarang ini, saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan sedang menuntun kita semua untuk mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka tidak lemah, mereka tidak semakin kendor, tapi setiap waktu Tuhan akan pakai dengan baik. Seperti halnya dikatakan dalam kitab yang dituliskan oleh Amsal Salomo, saudara-saudara, pengkhotbah, dalam kitab pengkhotbah, saudara-saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Sekalipun situasi yang buruk bukan berarti bahwa Tuhan mengizinkan kita, keadaan kita menjadi buruk, saudara-saudara. Tetapi Tuhan izinkan supaya kita bisa menyatakan inilah hidup orang yang berjalan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dan hari ini saya percaya bahwa saudara-saudara adalah orang yang berjalan dalam Tuhan. Saudara punya iman, dan kita kuduskan diri kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita siapkan diri kita untuk mengalami kebaikan, sebab Tuhan akan membawa kita untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya percaya apa yang menjadi pengalaman Yosua untuk membawa bangsa Israel berjalan dengan Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan tetap melihat siapa yang hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan tetap melihat siapa yang haus, siapa yang merindukan Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan masih menolong kita untuk bisa tetap bangkit berdiri teguh di dalam iman kita, sambil kita menantikan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan berjalan dalam Tuhan. Sebab berjalan dalam Tuhan, keep moving, saudara-saudara, akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab aku dipakai syaratnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sempurna. Kita sambung. Ayo berkata, diberkati, diberkati. Aku dilimpahi, dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Orang-orang yang dilimpahi oleh Tuhan. Mari respon dengan berikan yang terbaik sukacita kita hari ini pada Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Malah kita sambung, malah aku dipakai segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku berkati, aku diberkati, amin. Mari anak Tuhan kita sambung, kita sambung. Ayo tunjuk dirinya, aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Kita dilimpahi oleh Tuhan, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Kita diberkati, kita dilimpahi. Haleluya. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati GPPK Karis dalam ulang tahun yang ke-25 semakin dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, bawalah kehidupan kami mengalami setiap kebaikan dan kemurahan yang daripada Engkau. Engkau tahu di antara kami ada yang bergumul, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami, ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati usaha pekerjaan, Engkau memberkati masa depan anak-anak kami. Bahkan kami berdoa untuk gereja kami, untuk GPPK Karis, ya Tuhan, yang secara khusus Karis Jakarta yang berulang tahun. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
semakin Engkau pakai dengan luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam GPP KKRI Palangkaraya, semakin Tuhan perlengkapi, Engkau memakai ya Tuhan. Gembala senior kami ya Tuhan, Pastor Oldi bersama dengan Ibu, bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati mereka. Semua staf yang ada Tuhan memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang menjadi bagian yang selalu berdoa bagi setiap gereja-gereja GPP KKRI yang ada, Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan berjalan dengan Tuhan. Kami akan melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu, memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara diberkati dan selamat ulang tahun untuk GPP KKRI yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.